Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dukita Fikasmoro dengan NBI 14623000076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dengan NBI 14623000211. Dan saya Jadwal Rizky Saputra dengan NBI 14623000156. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi yang kita ambil, yaitu a new framework integrating reinforcement learning, rule-based expert system, and decision tree analysis to improve building energy flexibility. Latar belakang dari judul yang kami ambil yaitu tentang fleksibilitas energi bangunan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Tujuan dari judul yang kita ambil, untuk tujuan penulisannya, satu, menciptakan sistem yang dapat memaksimalkan konsumsi energi dari sumber fotovoltaik atau disebut PV dan mengoptimalkan pemanfaatan daya jaringan. Yang kedua, menyediakan solusi untuk mengelola permintaan energi dan memaksimalkan efisiensi operasional bangunan. Permasalahan yang diselesaikan, sistem bakar yang dikembangkan berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kapan dan bagaimana energi PV dan jaringan harus digunakan. Kedua, mengurangi biaya listrik dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Deskripsi sistem jenis kelas keputusan sistem bakar ini menjadi keputusan terkait penggunaan energi dalam bangunan yang mencakup. Pertama, ada konsumsi daya. Apakah daya PV harus digunakan untuk memenuhi permintaan? Kedua, ada pengisian baterai. Kapan daya jaringan harus digunakan untuk mengisi baterai? Yang ketiga, ada pelepasan baterai. Kapan baterai harus dilepaskan untuk memenuhi permintaan bangunan? Fitur utama sistem ada input, sistem menerima informasi tentang kondisi lingkungan seperti berikut ini: tingkat permintaan tinggi, energi tinggi, rendah atau normal, suhu lingkungan saat ini, dan baterai saat sistem penyimpanan energi. Kedua, atau output, rekomendasi tindakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi seperti mengurangi beban energi, penggunaan energi dari baterai, menyesuaikan iklim dalam bangunan, dan meningkatkan pengisian baterai. Cara kerja sistem, berdasarkan itu kondisi, sistem menggunakan aturan untuk menentukan tindakan terbaik. Jika tidak ada aturan spesifik untuk kondisi tertentu, sistem memberikan respon default seperti tidak ada tindakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kasus yang pertama, ciri bangunan, permintaan tinggi dan tindakan, kesimpulannya adalah kurang beban. Untuk prolognya, optimalisasi energi bangunan, tinggi, kurang beban, suhu, jika suhu lebih besar dari 30, maka harus kurangi beban. CF-nya yaitu 0,9, karena tindakan ini langsung terkait dengan kondisi suhu tinggi. Untuk kasus 2, optimalisasi energi bangunan dengan permintaan rendah, tindakan. Kesimpulannya yaitu gunakan baterai. Untuk prolognya yaitu seperti ini, dan CF-nya 0,85, dengan alasan penggunaan baterai relevan dengan tingkat baterai tinggi, mendukung kebutuhan energi. Untuk kasus 3 yaitu ciri bangunan, optimalisasi energi bangunan, permintaan normal, tindakan, yaitu dengan kesimpulan pertahankan status. Untuk prolognya seperti ini, permintaan normal dan pertahankan status, dengan keluarnya yaitu kesimpulannya pertahankan status. Habis itu CF 0,8, alasannya ketika kondisi energi stabil atau normal, tindakan ini memiliki keyakinan cukup tinggi. Untuk selanjutnya kasus 4, permintaan tinggi, kurangi beban, kesimpulannya tidak ada tindakan, yaitu CF-nya 0,7, alasannya keyakinan lebih rendah karena kondisi suhu tidak memenuhi syarat. Baik, untuk kasus 5, bangunan optimalisasi energi bangunan, permintaan rendah, gunakan baterai. Untuk kesimpulannya tidak ada tindakan. Untuk prolognya seperti ini: optimalisasi energi bangunan, permintaan rendah, gunakan baterai. Untuk level baterainya
kurang dari 50. Untuk CF6 keluarnya tidak ada tindakan. Untuk kasus 6, optimalisasi energi bangunan permintaan tinggi, matikan perangkat. Untuk tindakannya, matikan beberapa perangkat dengan rule prolog seperti ini. Permintaan tinggi, matikan perangkat, maka keluar tindakan matikan beberapa perangkat dengan CF. Untuk CF-nya 0,95 ya. Alasan suhu tinggi memerlukan tindakan drastis dengan keyakinan tinggi. Lalu kasus 7, Bila kasus 7 akan saya lanjutkan. Optimasi energi bangunan bila permintaan rendah, tingkatkan pengisian. Kesimpulannya adalah tingkatkan pengisian baterai. Prolognya seperti ini. Bila ada permintaan rendah, tingkatkan pengisian. Level baterainya bila lebih dari 50, maka akan menjalankan CF ini, yaitu dengan alasan tindakan ini relevan untuk mengisi ulang baterai dengan keyakinan tinggi. Lalu ada kasus 8, optimalisasi energi bangunan bila permintaan normal, sesuaikan iklim. Kesimpulannya adalah sesuaikan suhu dan kelembapan. Untuk prolognya yaitu bila permintaan normal sesuaikan iklim, maka akan muncul keterangan sesuaikan suhu dan kelembapan dengan CF. Dan CF-nya bila 0,87 yaitu sesuai. Alasannya menyesuaikan kondisi iklim cukup penting dalam situasi normal. Untuk kasus 9, optimalisasi energi bangunan yaitu unicorn tindakan. Kesimpulannya adalah tidak ada tindakan. Maka prolognya bila CF-nya itu 0,5, maka akan muncul keterangan atau alasan tidak ada tindakan dengan CF. Alasannya adalah aturan fallback untuk kondisi tidak dikenal memiliki keyakinan rendah. Dan untuk kasus terakhir, bila ada permintaan tinggi dan tanpa tindakan, kesimpulannya adalah tidak ada tindakan atau aturan tidak tersedia. Untuk prolognya akan muncul alasan tidak ada tindakan, aturan tidak tersedia. Alasannya yaitu keyakinan rendah karena aturan yang diperlukan tidak tersedia. programnya kasus pertama yaitu optimalisasi energi bangunan, permintaan tinggi tindakan, maka akan keluar tindakan sama dengan kurangi beban. Untuk kasus kedua, optimalisasi permintaan rendah tindakan untuk mengeluarkan tindakan gunakan baterai dan memunculkan alasan tidak ada tindakan, level baterai kurang dari 50%. Untuk kasus ketiga, optimalisasi permintaan normal, untuk tindakannya pertahankan status. Lalu kasus keempat, optimalisasi permintaan tinggi kurangi beban, tindakannya tidak ada tindakan dan suhu kurang dari 30. Terus selanjutnya yaitu optimalisasi energi bangunan, permintaan rendah, gunakan baterai akan muncul dan muncul level tidak ada tindakan, level baterai kurang dari 50%. Terus selanjutnya optimalisasi energi bangunan permintaan tinggi, matikan perangkat yaitu matikan beberapa perangkat. Optimalisasi energi permintaan rendah, tingkatkan pengisian yaitu keluarnya tingkatkan pengisian baterai. Dan untuk yang ke-8 ada optimalisasi energi bangunan yaitu dengan permintaan normal, sesuaikan iklim, maka akan muncul keterangan sesuaikan suhu dan kelembapan. Yang selanjutnya ada optimalisasi energi bangunan yang muncul keterangan unikon dan tindakan, maka akan muncul keterangan tidak ada tindakan. Untuk yang terakhir ada optimalisasi energi bangunan, permintaan tinggi atau tanpa tindakan, maka akan muncul keterangan tidak ada tindakan karena aturan tidak ditemukan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.